Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah Aljabar Matrix untuk pertemuan yang kedua ya. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang arti dari matriks, sekarang kita akan belajar tentang mengenal macam-macam matriksnya. Oke, yang pertama itu adalah matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Sebagai contoh, A itu adalah matriks ya, 1 2 3 4. Ya, hanya ada satu baris. Begitu juga dengan jenis matriks yang kedua, yaitu matriks kolom, yaitu hanya terdiri dari satu kolom saja. Dan panjangnya untuk kolom itu, untuk baris dan kolom itu terserah ya, yang penting berhingga. Terus untuk yang kedua adalah yang ketiga adalah matriks persegi. Matriks persegi itu karena namanya saja persegi, berarti setiap sisinya itu, setiap rusuknya itu adalah setiap sisinya adalah sama ya. Jadi banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Terus yang keempat adalah matriks 0, di mana semua elemennya adalah bilangan 0. Yang kelima adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas ini hanya ada diagonal utama saja yang diisi oleh bilangan 1, dan selain itu elemennya adalah 0 semua. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan matriks diagonal. Nah, sama halnya ini seperti matriks identitas tadi ya. Matriks identitas itu juga termasuk matriks diagonal, di mana diagonalnya 1 semua. Tapi kalau matriks diagonal, selain diagonal utama itu 0 ya. Ini hanya diagonal utama yang tidak 0. Terus nomor 7 yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama itu bernilai 0 ya. Jadi ini jangan kebalik ya. Matriks diagonal segitiga atas itu adalah yang 0 adalah elemen yang di bawah diagonal utama. Sekarang matriks diagonal bawah. Nah, kebalikan dari yang atas tadi, yang 0 adalah elemen di atas diagonal utama. Selanjutnya adalah matriks simetri. Matriks simetri itu memiliki ciri A. Matriks A itu sama dengan transposnya ya. Contoh 1 4 7 4 8 0 7 0 11 matriks A. Nah, sekarang perhatikan 4 dan 4 itu adalah saling saling berseberangan ya, dengan batas diagonal utama. 7 dan 7 itu juga saling berseberangan dengan batas diagonal utama. 0 juga dengan 0. Artinya matriks yang itu saling tercermin gitu loh ya. Nah, itu adalah matriks simetri ya. Perlu diketahui untuk diagonal utama pada matriks simetri itu terserah ya. Terus yang terakhir adalah matriks ekselon baris ya. Matriks dikatakan ekselon baris apabila memenuhi persyaratan berikut. Di setiap baris angka pertama selain 0 harus 1 atau leading 0 disebutnya. Kedua, jika ada baris yang semua elemennya 0, maka harus dikelompokkan di baris akhir dari matriks. Tiga, jika ada baris yang leading 1, maka leading 1 di bawahnya, angka satunya harus berada lebih kanan dari leading 1 di atasnya. Jadi satu space jarak satu angka di
kanannya. Terakhir, jika kolom yang memiliki leading 1 angka selain 1 adalah 0, maka matriks tersebut disebut matriks eselon baris tereduksi. Ini adalah contohnya, yaitu matriks eselon baris yang A. Coba diperhatikan yang A ya, matriks A itu 1570 itu. Nah, 1 yang baris 1 itu awalnya adalah angka 1. Lah, angka 1 di sini dinamakan leading 0. Jadi di bawahnya 1 itu harus 0 ya. Untuk baris kedua itu angkanya selain 0 dimulai dari 1 space, minimal 1 space apa ya namanya ya, 1 baris setelah 1 kolom setelah kolomnya leading 1 tadi ya. Kalau 1 tadi kan di kolom 1 kan. Nah, angka untuk baris kedua itu angka selain 0-nya harus dimulai dari kolom kedua. Nah, setelahnya kolom leading 1. Begitu juga terusnya ke bawah. Jadi letaknya agak ke kanan gitu ya. Nah, untuk baris yang bernilai 0 semua itu diletakkan di paling bawah sendiri ya. Yang B itu juga sama ya. Nah, kalau ini kan yang B, coba diperhatikan leading 1 untuk baris pertama ya. Nah, baris keduanya itu tidak apa-apa seperti ini, 0 0. Nah, angka seterusnya baru tidak 0. Nah, boleh juga seperti ini. Dan apabila ya kolom terakhir ya, selain kolom terakhir dan leading 1 setiap baris itu adalah ada, maka namanya matriks eselon baris tereduksi. Perhatikan ini 1 0 0 10 0 1 0 7. Kalau yang matriks A yang atas tadi eselon baris biasa tadi kan 1 5 7. Lah 5 7-nya kan tidak 0. Kalau yang eselon baris ini 1 0 0 5 7-nya, tempat 5 7-nya itu 0 semua, baru di kolom terakhir itu boleh tidak 0 ya. Begitu juga untuk baris bawahnya. Jadi antara kolom leading 1 dengan kolom yang terakhir itu semuanya 0 pada satu baris loh ya. Nah, yang B juga demikian. Nah, pada baris pertama itu selain kolom leading 1 dan kolom terakhir itu adalah 0. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Kesamaan matriks A dan B dikatakan sama apabila unsur-unsur yang bersesuaian itu adalah sama. Ingat, matriks A 147, 480, 70, 11 sama ya, B juga sama. Itu dinamakan matriks A sama dengan matriks B. Saya kira ini mudah ya ini ya. Ya, kesamaan matriks. Nah, sekarang ini ada tugas, bukan tugas, latihan ya. Tidak usah dikumpulkan, kalian kerjakan sebagai latihan di rumah sendiri. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini masih mudah ya pertemuan 1 dan kedua. Nanti pertemuan ketiga kita akan berjumpa lagi di pertemuan ketiga minggu depan. Apabila ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan lewat komen YouTube atau WhatsApp ya. Insya Allah saya balas. Dan sekian, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.